Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya adik-adik? Alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Yang di belakang tolong maju ke depan. Bisa kosong. Siapa? Iya Bu. Dua dong di depan. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ada yang tidak hadir hari ini? Banyak Bu. Sebelum itu waktu terlebih dahulu. Ya Rahmawati, hadir Bu. Bersatu Mulki, hadir. Bu Nasrin, hadir. Rambut Ada Bu. Muhammad Revito, hadir. Hadir semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasinya pembelajaran kita dulu satu. Sholat. Beribadah kepada Allah. Doa. Sudah paham pembelajaran kita yang dulu ya? Ya Bu. Pertemuan kali ini akan membahas tentang hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Jadi gua bahas di sini cuma haji. Ada yang tahu rukun itu rukun Islam yang keberapa? Kedua. Kata haji itu berasal dari bahasa apa? Bahasa Arab. Korea. Yang artinya menyengaja atau menunjuk. Maksudnya sengaja mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Oh, ini yang di oh, makan aja. Ini? Di mana-mana. Selanjutnya itu hukum haji. Tadi merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakan. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya
Baitullah itu menjadi amanah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Setelah tadi kita sama-sama memahami pengertian dan hukum haji, berikutnya kita selesai kita ke pembahasan yang berikutnya, yaitu syarat dan rukun haji. Syarat haji terbagi menjadi dua bagian, yaitu ada syarat wajib haji dan syarat sahaji. Syarat haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan ibadah haji. Apabila tidak terpenuhi salah satu syaratnya, maka gugurlah haji seseorang. Para ulama fikih berpendapat bahwasanya syarat haji, syarat wajib haji terbagi sebagai berikut. Yang pertama itu Islam, balik, barakalah gila, ada mungkinnya, mampu dalam segala hal, misalnya hal biaya, keamanan, kesehatan, dan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan. Syarat sahaji, Islam, balik, berangkal, dan merdeka. Adapun rukun-rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan waktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah haji tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umrah yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaika Allahumma labbaik bagi yang akan melaksanakan ibadah haji, dan membaca lafaz labbaika Allahumma umratan bagi yang berniat umrah. Yang kedua wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenamnya matahari. Wukuf adalah bentuk penguatnya diri yang merupakan gambaran bagaimana kelak manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Tiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri Hajar Aswad pula. Dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Keempat, sa'i adalah lari-lari kecil antara Bukit Safa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali yang dimulai dari Bukit Safa dan melewati Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, ta'alul. Ta'alul adalah mencukur atau memotong rambut kepada sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. 6. Tajdid yang berurutan dalam pelaksanaan mulai ihram hingga akhir. Bagi mereka itu jenis-jenis haji. Dari segi pelaksanaannya haji terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama haji
3 hari di tanah suci dan 10 hari setelah sampai ke tanah air. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad yaitu berniat atau berihram untuk haji, dengan kata lain mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Jenis haji ini cukup sulit dilaksanakan bagi jamaah haji Indonesia, terutama yang tidak terbiasa mengenakan ihram. Karena jamaah tiba di Mekah, mereka tidak diperbolehkan melepaskan baju ihram hingga tiba Idul Adha atau pelonggaran jumroh Aqabah. Jemaah yang melaksanakan pelaksanaan haji ini tidak membayar dam. Dan yang terakhir itu haji kiran. Haji kiran adalah mengerjakan umroh dan haji dengan satu kali ihram. Artinya, apabila seseorang mengerjakan haji dan umroh secara bersamaan, jemaah yang melakukan pelaksanaan haji ini harus memotong hewan kurban. Pembahasan yang terakhir yaitu pelaksanaan haji. Setiap perintah Allah memiliki hikmah dan keutamaan yang satu dengan lainnya berbeda untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Adapun keutamaan haji adalah sebagai berikut. Yang pertama, haji yang paling utama, haji merupakan pusat haji pahala haji adalah surga. Sudah pahamnya sampai di sini? Oke, ini Ibu akan membagi 3 kelompok. Untuk menguji pemahaman adik-adik tentang apa yang Ibu jelaskan tadi. 3 kelompok. Gimana? Satu laki-laki, 1 kelompok. Satu kelompok laki-laki, 2 kelompok perempuan. Ibu jelaskan gimana kelompoknya. Menghitung 1, 2, 3 atau bagaimana? Menghitung setiap kali. Sampai berapa? 1. 1 sampai 3, 2. 1. Saya 3. Oh 3, 1, 2, 3. Hamur. 2. 1. 2, 3. 2, 3. Yang nanti siapa? 1. Kumpul 5 nih. Sesuai kelompok toh. Ayo, mana mau bikin? Ya. Ini 2. Ayo aja nih lagi. Oke, pertama itu apa perbedaan
Yang kedua, apa yang terjadi jika salah satu rukun haji tidak dikerjakan? Jelaskan. Oh iya. Yang terakhir, apakah istitaah mampu dalam ibadah itu? Mampu dalam ibadah haji itu atau enggak apa? Istitaah dalam ibadah haji itu. Oh ya. Dalam ibadah haji itu, Sudah. Kita bersambung. Kelompok satu. Kelompok satu. Udah kan sudah berapa dulu? Satu dulu. Satu dulu. Iya. Ngomong satu dulu. Satu. Baik. Ya, jadi yang pertama tadi itu perbedaan antara haji tamattu dan haji ifrad. Jadi haji tamattu itu dilakukan dengan niat melakukan umrah terlebih dahulu, lalu haji.
Sedangkan haji ifrad itu dilakukan dengan niat hanya melakukan haji tanpa umrah. Nomor 2. Nomor 2 apa di sini? Jadi soalnya tadi itu apa yang terjadi jika haji salah satu rukun haji tidak terpenuhi. Jadi rukun hajinya itu tidak sah karena rukun hajinya itu tidak terpenuhi atau tidak sempurna. Kemudian yang ketiga yaitu istita'a dalam ibadah haji berarti kemampuan fisik dan mental seorang untuk melaksanakan ibadah haji dengan kondisi yang memadai. Jadi menurut kelompok kami, apa perbedaan haji tamattu dan haji ifrad? Jadi haji tamattu itu dilaksanakan umrah terlebih dahulu, kemudian melepaskan ihram, kemudian menunaikan haji pada tahun yang sama. Sedangkan haji ifrad adalah menunaikan haji tanpa umrah terlebih dahulu. Jadi perbedaan dalam ibadah haji tamattu dan ifrad yaitu adalah urutan dan kombinasi pelaksanaan haji dan umrah. Sedangkan yang kedua yaitu apa yang terjadi jika umrah rukun haji tidak terlaksanakan. Jawabannya itu tidak sah karena apabila ada salah satu yang tidak dikerjakan maka tidak sah haji. Yang ketiga apa dalam ibadah haji yaitu istilah itu kemampuan atau kemampuan seseorang dalam melakukan sesuatu. Jadi dalam konteks ibadah haji istita'a merujuk kemampuan seseorang untuk melakukan ibadah haji secara fisik dan mental. Yang pertama, ibadah haji tamattu itu ibadah yang mendahulukan umroh terlebih dahulu kemudian berhaji, kemudian ifrad kebalikannya. Kemudian yang kedua, apa yang terjadi jika rukun haji tidak dilaksanakan maka biasa. Yang ketiga, apa istita'a mampu dalam ibadah haji? Iya, istita'a adalah kemampuan dalam menjalankan haji. Kembali ke tempat masing-masing. Baik. Doakan semoga suatu saat bisa melaksanakan ibadah haji. Baik, tutup dengan ucapan alhamdulillahirobbilalamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.